Nah, pemirsa, untuk memantau perkembangan di posko tenda darurat pengungsi Desa Nagrak, kita sudah terhubung dengan Danyon Penugasan Satgas SAR, Pelopor 1 Brimob, Ajun Komisaris Polisi Bayu Arswendo. Selamat sore, Pak Bayu. Mohon izin, selamat sore, Mas Kevin. Baik, Pak Bayu mendengar suara saya dengan jelas ya, Pak? Siap, didengar suaranya dengan jelas. Baik. Pak Bayu, mungkin bisa diceritakan bagaimana situasi terkini di pengungsian Desa Nagrak saat ini, Pak? Baik, mohon izin melaporkan, kami sekarang di posisi posko pengungsi darurat, ya tepatnya di RW Kampung Warga Luyu, RW 11, RT 123, di mana tampak di belakang kita berdiri ya tenda posko pengungsi darurat. Di sini sebanyak 50 kakak yang mengungsi, di mana 50 kakak terdapat 200 jiwa dan ada ibu-ibu dan anak-anak kecil. Mereka menyampaikan dari warga membutuhkan bantuan logistik demikian. Baik. Pak Bayu, mungkin bisa disampaikan apakah sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung, Pak, di tempat Bapak berjaga saat ini? Baik, untuk di lokasi posko bencana di Kampung Warga Luyu, ya tepatnya di Desa Nagrak, saat ini untuk evakuasi korban sudah berlangsung. Ya, sampai saat ini evakuasi masih berjalan, namun kita lebih fokus saat ini untuk pendistribusian bantuan logistik kepada warga yang sedang berada di tenda posko darurat. Demikian. Baik, fokus kepada distribusi dari Logistik, ya. logistik Bantuan, untuk siap. korban terdampak. Tapi Ya. apakah selama proses evakuasi sebelumnya, Pak, menemui kesulitan-kesulitan, Pak Bayu? Baik, pada saat evakuasi sebelumnya dilaporkan dari pihak warga juga bahwa pada saat awal kejadian itu terdapat 6 korban meninggal dunia dan puluhan dari warga yang terluka. Namun sudah dievokasi ke rumah sakit Sayang di Kabupaten Cianjur. Nah, namun saat ini dilaporkan dari Mas Randy dari warga sini, salah satu pengungsi, menyampaikan mereka membutuhkan bantuan berupa logistik seperti makanan bayi, terus makanan siap saji dan selimut, karena di sini cuaca sudah mulai sering hujan, Mas Kevin, mohon izin. Oke. Pak, tadi Bapak menyebutkan ada salah satu pengungsi bernama Mas Randy begitu ya. Apakah bisa Ya, Mas kami Randy. berbicara juga dengan Mas Randy, Pak? Ya, Mas bisa. Randy dari desa mana bisa Siap. diinformasikan begitu, Pak? Baik, kami hubungan. Baik. Selamat sore, Mas Randy. Mendengar suara saya dengan jelas ya, Mas? Selamat sore. Ini bersama Mas Reddy. Baik. Ya, warga. Baik. Sebagai warga. Mas Randy, bisa dijelaskan dari desa dari mana atau lokasi atau alamat Mas Randy di mana? Oke. Untuk alamat saya dari Kampung Warga Luyu, RT 123, kemudian Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Oke. Mas Randy, apa yang Mas rasakan begitu ya di tenda pengungsian terkait dengan bantuan dan juga penanganan yang diberikan oleh pihak pemerintah? Seperti apa, Mas Randy? Oke, baik. Untuk sementara ini warga Kampung Warga Luyu membutuhkan logistik, ya, terutama buat bayi sama anak-anak serta banyak juga lansia yang di sini, yang di posko darurat ini. Kemudian banyak warga juga yang membutuhkan obat-obatan, vitamin, karena di sini orang tua kekurangan tidur, jadi sampai dia bergadang. Oleh sebab itu membutuhkan vitamin suplemen sebagai itu. Oke, berarti cukup banyak sebenarnya bantuan yang masih diperlukan. Tapi sebenarnya untuk bantuan yang sudah didapatkan saat ini apa saja, Mas Randy? Untuk sementara ini dari pemerintah bantuan yang siap saji berupa mihan, kemudian nasi bungkus, alhamdulillah sudah diterima. Dari Brimob juga, alhamdulillah. Tadi siang sampai hari ini sore dia membantu dan keliling-keliling di Desa Nagrak ini, memberikan bantuan. Baik. Berarti untuk kebutuhan makanan bisa dikatakan cukup begitu ya, Mas Randy. Tapi untuk kebutuhan logistik lain seperti tadi peralatan bayi, kemudian obat-obatan, vitamin ini masih diperlukan dan juga mungkin selimut untuk orang tua yang tadi Mas Randy katakan. Baik, Mas Randy, untuk di wilayah Anda saat ini untuk kebutuhan air bersih seperti apa, Mas? Untuk kebutuhan air bersih, alhamdulillah
sudah mencukupi, nggak cuma itu aja, bahan pokok makanan aja yang persiapan buat apabila kondisi di dapur umum tidak memungkinkan, paling di setiap posko membutuhkan makanan-makanan yang siap saji. Oke. Selain itu, di sini kondisinya kadang sering hujan, membutuhkan jas hujan. Ya, karena membutuhkan untuk pulang pergi, cari supel makanan, jadi membutuhkan jas hujan dan sebagainya. Cuacanya hujan di sini. Baik, berarti cuaca masih sering untuk turun hujan di sana begitu ya Mas Randy, betul. membutuhkan jas hujan. Ya, betul. Oke. Ya, Mas Randy, di sana Mas Randy tinggal atau mengungsi bersama dengan keluarga atau dengan siapa Mas? Ya, saya bersama keluarga. Kemudian satu tenda ini berjumlah 4 keluarga dan satu keluarganya kurang lebih 4 sampai 5 anggota keluarga. Jadi total 50 kakak di pengungsi di posko darurat ini. Dari jumlah anggota jiwanya sampai 200 jiwa. Oke, berarti kalau khusus untuk keluarga Mas Randy sendiri ada 5 orang tadi? 4 anggota keluarga. 4 anggota keluarga, oke. Itu berarti keluarga besar Mas Randy semua ya? Keluarga besar, ya betul. Termasuk anak-anak juga, bayi juga. Oke, Mas Randy pada saat gempa terjadi, bagaimana kondisi Mas Randy dan juga keluarga? Dan bagaimana evakuasi diri yang dilakukan pada saat itu? Pada waktu saat itu kebetulan saya lagi bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur. Oke. Ketika ada gempa langsung saya meluncur ke sini. Ternyata dari awal kejadian sepanjang jalan Kecamatan Pacet sampai Kecamatan Cugenang, kemudian Kecamatan Cianjur, sepanjang jalan semua rata. Apalagi di daerah-daerah Kecamatan Cugenang sama Kecamatan Pacet gitu. Oke, baik. Tapi untuk kondisi keluarga masih sehat semua ya Mas ya sampai saat ini? Alhamdulillah masih sehat semua. Yang cuman bangunan tidak layak untuk dihuni. Walaupun ada beberapa bangunan yang retak-retak sedikit, tapi ketika saya masuk ke dalam kondisi bangunan tidak layak untuk dihuni. Oke, Mas. Masih takut trauma di sini ya. Baik, berarti untuk kondisi atau kondisi terkini begitu ya, gedung madrasah berarti rusak parah ya Mas saat ini? Gimana? Kondisi madrasah tempat Mas mengajar tadi, berarti kondisinya juga rusak parah atau hancur? Kondisinya juga rusak parah, hancur. Iya. Oke. Mas, ini kan juga banyak yang dikeluhkan oleh pengungsi-pengungsi lain bahwa merasakan gatal-gatal atau penyakit-penyakit lainnya. Bagaimana dengan Mas Randy dan juga keluarga ataupun keluarga atau pengungsi yang lain di sana, Mas? Ya, yang dirasakan dari setiap tenda posko darurat yang dirasakan ya banyak alergi, gatal-gatal. Dikarenakan batuk-batuk juga banyak, dikarenakan mungkin cuaca sangat dingin sekali, jadi alergi dingin kebanyakan orang-orang di sini. Ya. Baik, nanti akan mungkin kita juga bisa bantu sampaikan begitu ya Mas, keperluan-keperluan yang masih dibutuhkan tadi yang Mas Randy sampaikan. Terima kasih Mas Randy telah bergabung bersama kami. Boleh dikembalikan lagi ke Pak Bayu. Ya, boleh. Kami akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Bayu. Oke, siap. Baik Mas Kevin. Baik, Pak Bayu, sampai dengan saat ini sebenarnya yang dialami oleh pihak kepolisian maupun petugas di lokasi, apa Pak yang masih menjadi kendala begitu Pak? Baik, untuk hambatan di lokasi, pada saat kita menuju lokasi yang masih dalam kondisi untuk dievakuasi itu akses. Namun di sini kita udah bergabung dengan rekan-rekan dari Basarnas, dari relawan-relawan dan juga ada alat berat. Alhamdulillah sedikit-sedikit akses untuk menuju ke lokasi yang terisolir itu bisa kita tempuh, baik mungkin dengan berjalan kaki atau dengan sepeda motor. Namun untuk mobil ada beberapa titik yang belum kita bisa sentuh dengan kendaraan mobil. Jadi perlu dengan kita berjalan gitu, demikian. Oke, berarti kendalanya adalah akses jalan yang kurang untuk tidak memungkinkan ya untuk mengevakuasi. Tapi sebenarnya ada berapa anggota Pak Bayu yang dikerahkan di lokasi? Baik, kami dari jajaran Satgasar Resimen 1 ya, pasukan pelopor Kendopori sendiri, kita yang di posko bencana Desa Nagrak sendiri kita
mengerahkan sebanyak 3 SSK, total 337 personil di sini. Oke. Ya siap. Di posko yang lain kita juga ada dari Resimen 2, Resimen 3 dan jajaran Brimob lainnya sudah tersebar di titik-titik posko bencana yang sudah di plotting sesuai dengan sudah disampaikan pada saat di posko utama. Demikian pembagian tugasnya. Baik, berarti sebenarnya cukup banyak untuk anggota yang berjaga atau yang mengawasi di situ ya sebenarnya, Pak Bayu. Baik, betul Mas Kevin. Ya. Tapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi disampaikan salah satu pengungsi Mas Randy, apakah memang sudah cukup dengan jumlah personil yang ada saat ini untuk membantu para pengungsi? Baik, dari jumlah kita, kehadiran kita di sini dan dibantu relawan dan dari rekan-rekan instansi terkait pemerintah lainnya itu alhamdulillah cukup membantu. Yang namun bila mana ada bantuan-bantuan logistik yang lebih banyak itu akan lebih baik untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak di korban bencana di Kabupaten Cianjur ini, Mas. Demikian. Baik. Pak Bayu, ini kan juga masih dalam proses evakuasi dan masih terus berjalan begitu ya. Bagaimana kira-kira atau komunikasi yang terus dijalin oleh mungkin pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait? Karena memang seperti arahan dari Presiden juga ini harus tetap berkomunikasi dengan baik untuk bisa juga nantinya mendata seluruh korban yang terdampak untuk bisa nanti dibangun atau dibuat rumah yang baru. Seperti apa, Mas atau Pak Bayu? Baik, dari instansi pemerintah sendiri itu sudah terorganisir ya komunikasi antara BNPB dengan instansi terkait lainnya termasuk TNI dan Polri juga. Kita sama-sama melaksanakan baik evakuasi, trauma healing, kegiatan-kegiatan yang rehabilitasi lain sebagainya itu masing-masing kita sudah punya bagian-bagian tugasnya, Mas. Jadi kalau kami sendiri Brimob kita lebih fokus evakuasi dan membantu menyajikan makanan yang siap saji. Kita mohon izin melaporkan kita mempunyai dapur lapangan itu setiap sekali makan itu kita masak 500 porsi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak ini. Demikian, Mas. Baik. Pak Bayu, tapi sebenarnya apakah ada alat-alat khusus begitu yang disiapkan oleh petugas kepolisian dalam evakuasi korban saat ini? Atau apa yang lain? Baik, betul. Kami melaporkan dari kami sendiri, Posko Desa Nagrak dari Brimob. Kami membawa kendaraan rantis, yang mana ini yang sangat membantu sekali untuk saudara-saudara kita. Contoh mobil dapur lapangan, kita juga mempunyai mobil water treatment. Mobil water treatment itu adalah mobil yang mengolah air yang tidak layak minum, dimasukkan ke dalam mobil, dan menghasilkan air yang siap dan layak untuk diminum. Jadi cukup membantu untuk masyarakat sekitar yang terdampak bencana. Kita juga mempunyai mobil SAR. Mobil SAR terbatas itu ada alat skop, pemotong besi, ada alat sensor, potong kayu dan sebagainya. Itu lengkap, cukup membantu pada saat pelaksanaan evakuasi baik korban yang masih hidup ataupun korban yang sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Demikian, Mas. Baik, berarti untuk pengungsian masih terus dilakukan dan juga kebutuhan-kebutuhan masih banyak sebenarnya masih menjadi PR begitu ya untuk mungkin pemerintah maupun juga pihak-pihak terkait yang ingin membantu kepada korban pengungsian saat ini. Terima kasih banyak Pak Bayu Arswendo, Ajun Komisaris Polisi yang mana sebagai Danyon Penugasan Satgas SAR Pelopor 1 Brimob telah bergabung bersama kami di Breaking News MNC News. Selamat bertugas kembali Pak, sehat selalu. Siap. Terima kasih Mas Kevin. Sama-sama Pak Bayu.